Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi barik ala habibina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda ila yaumiddin. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji kita. Terus Sultan Agung punya beberapa, sebelum kita ngomong gagasan-gagasan filosofisnya, kebijakan ekonomi politik yang terkenal. Yang pertama, Sultan Agung sangat sadar bahwa masyarakat kita itu agraris, sehingga punya visi meningkatkan pertanian dan kehidupan para petani, mendistribusi tanah, membentuk forum komunikasi petani, memperbaiki irigasi, intensifikasi tanaman padi, dan macam-macam itu. Jadi dunia pertanian jadi fokus pembangunannya. Kenapa? Ya kita itu agraris. Di pedalaman kan Mataram itu beda nanti kalau Demak di pesisir. Pedalaman itu hidupnya petani. Mungkin kalian yang hadir hari ini kan rata-rata juga anaknya petani. Meskipun saya tidak yakin kalian ngerti cara-cara bertani. Saya tidak tahu kira-kira 10-20 tahun yang akan datang generasi kalian ini bisa tidak melanjutkan bapak ibumu bertani. Cita-cita petani kan jarang. Kalau tak tanya satu-satu mau jadi apa, itu mungkin tidak ada yang petani pak, itu tidak ada. Tidak tahu rasanya kok sekarang petani kayak pekerjaan level bawah, padahal itu nyawa kita. Dunia pertanian, bahkan yang sarjana pertanian pun cita-citanya PNS sekarang. Jadi bukan bertani. Itu padahal ini nyawa kita. Harusnya banyak nanti sarjana pertanian pulang ke desa melakukan modifikasi-modifikasi dunia pertanian sehingga kemampuan kita untuk menghidupi diri sendiri semakin meningkat, karena nyawanya di situ. Zaman dulu ceritanya kayak Majapahit itu bisa menjelajah kemana-mana, mereka bisa mengelola teknologi pangannya secara luar biasa, bisa bikin ekstrak-ekstrak makanan yang bisa dibawa selama berbulan-bulan. Padahal zaman itu mungkin belum ada Indomie, belum ada. Kalau ada Indomie kan gampang, mau perang ke daerah mana bawa Indomie yang banyak nanti untuk pasukannya. Zaman dulu kan belum ada, tapi yo bisa jalan. Mereka punya teknologi yang mungkin lebih bagus dari kita. Dan kabarnya zaman itu makanan itu tidak cuma nasi, mereka bisa mengolah macam-macam. Kita sebenarnya kaya dengan variasi makanan, cuma tidak tahu kok generasi kita ini mengharuskan nasi. 3 kali sehari makan, dan makan itu definisinya nasi. Kalau belum nasi belum makan. Mbok kamu sudah makan donat, roti, ketelo, jagung, belum makan. Yang penting makan itu ya nasi. Jadi 3 kali sehari dan nasi. Itu yang sering membuat kesehatan kita terganggu, karena makanannya tidak variatif. Nenek moyang kita jauh lebih arif, membaca lingkungan, membaca realitasnya. Kita yang mungkin kehilangan kearifan-kearifan semacam itu. Kenapa begitu? Karena kita berpikirnya, saya bilang tadi, hanya rasional dan empiris, gaya barat. Kiblat kita ke barat. Kita kehilangan kearifan-kearifan lokal. Oke. Yang pertama pertanian, yang kedua keuangan, sama ngopeni pajak, ngopeni upeti, ngopeni kas kerajaan, itu pasti. Jadi nyawanya kehidupan di satu negara, satu kerajaan itu yang pertama kemampuannya menghidupi diri sendiri,
pertanian misalnya, dan kemampuannya mengelola kekayaannya. Kemudian politik, ya ada politik ekspansi. Ini mungkin jangan disalahkan kok dulu saling menyerang, ya logikanya dulu memang begitu. Besarnya kerajaan itu antara lain dilihat dari luasnya daerah kekuasaan. Makanya terjadi perang demi perang, menyerang ke sana kemari, meluaskan wilayah kerajaannya. Dan Mataram zaman itu menguasai hampir seluruh Jawa. Yang terakhir belum itu Surabaya sama Banten. Meskipun nanti akhirnya Surabaya dikalahkan, gubernurnya menyerah, dan penaklukan Surabaya itu agak ngeri zaman itu. Surabaya dikepung, Kalimas dibendung, sehingga airnya nggak bisa masuk, dan rakyatnya agak kelaparan, terus bupatinya menyerah. Anaknya nanti diasingkan, bukan diasingkan, di penjara kota, ditaruh di Ampel, namanya, kita kenalnya namanya Pangeran Pekik. Pekik itu mungkin bahasa Jawa, dari bahasa Arab Fakih. Ya, kenali jadi Pangeran Pekik. Jadi Diano itu Pekih, orang Jawa kan tidak iso ngomong F, Fatihah ya jadi ojo disalahke, sejak dulu memang gitu. Itu memang lidahnya oleh Allah dibikin begitu. Sama kayak orang Mesir ngomong jim jadi gim. Masanya Jamal jadi Gamal. Unta itu ya jadi Gamel. Jangan disalahkan orang Mesirnya, lidahnya memang begitu. Jadi maka ada Pangeran Pekik. Nanti Pangeran Pekik ini yang oleh Sultan Agung diminta untuk menumpas pemberontakan dari Giri. Karena Pangeran Pekik ini nanti dinikahkan sama anaknya Sultan Agung. Waktu Giri memberontak, Giri ini anak turunnya Sunan Giri, Sultan Agung agak sungkan karena ini Sunan dulunya dihormati, jadi ya sudahlah, yang disuruh melawan menantunya Pangeran Pekik. Pemberontakan itu terjadi. Jadi nanti setelah Mataram ini gagal menaklukkan Batavia, itu nanti banyak pemberontakan termasuk dari Giri. Karena memang negara sudah agak melemah, mungkin biaya sangat besar untuk perang. Kenapa menyerang Batavia? Ya karena tidak cocok sama VOC. Zaman itu kan sebenarnya VOC ini kekuatan dagang, bukan negara. Jadi kalau ada yang cerita Indonesia dijajah Belanda 350 tahun, itu perlu dikalkulasi lagi, ayo dihitung lagi. Bukan berarti tidak pernah dijajah Belanda, iya sudah lama dijajah Belanda, tapi yang pertama ke sini kan sebenarnya bukan negara Belanda, tapi VOC. VOC itu kelompok dagang, company. Company itu perusahaan, makanya orang Indonesia menyebutnya company. Company Belanda. Bayanganmu kan company itu kayak, iya company itu tentara, karena VOC ini boleh punya tentara. Kelompok dagang besar yang bisa punya tentara, bisa bikin perjanjian dengan negara-negara, jadi itu VOC. Nanti jadi Indonesia kalau dijajah Belanda, efektif negara Belanda itu mungkin sejak Daendels. Daendels itu gubernur Belanda sudah. Dan itu sekitar tahun 1808. Jadi kalau dihitung sejak tahun itu, mungkin kita efektif dijajah negara yang namanya Belanda itu ya sekitar 130-an tahun. Tidak nyampe 350. Dulu Pak Karno bilang 350 tahun itu kan untuk menumbuhkan semangat kita. Kita sudah dijajah 350 tahun, ayo kita bangkit. Tidak apa-apa untuk membangkitkan semangat. Tapi secara eksak hitung-hitungan tahun mungkin dijajahnya juga belum. Dan sebenarnya kan yang dijajah bukan Indonesia. Indonesia kan lahirnya tahun 45. Loh iya kan, masa belum lahir kok sudah dijajah? Ya, jadi yaitu bahasa-bahasa sejarah.
Dulu yang pertama ke sini kan sebelum VOC kan ada namanya Cornelis de Houtman. Cornelis de Houtman itu ke Banten, ke Madura, tapi ditolaki terus, diusir terus dan kalah. Jadi mereka selalu banyak korban. Nah, di antara yang perang dengan VOC ini di Batavia Sultan Agung. Strateginya sama, agak mirip ketika menaklukkan Surabaya dulu. Batavia juga sungainya dibendung, Sungai Citarum dibendung, sehingga merajalela wabah yang namanya penyakit kolera, sampai menewaskan Gubernur Jenderal VOC saat itu Jan Pietersen Koen itu kan. Itu bukan karena perang, itu tewasnya, matinya kena penyakit kolera. Jadi penyakit yang saat itu jadi wabah. Ya cuma akhirnya ya bahasa kasari kalah, tidak bisa menaklukkan Batavia. Dan itu nanti jadi masa-masa akhir pemerintahnya Sultan Agung sebelum diganti oleh putranya. Jadi nanti putranya dikenal dengan gelar Amangkurat. Zaman Sultan Agung ini pusat kerajaannya masih di Kota Gede. Jadi masih belum di yang sekarang ini. Dulu menyebutnya daerah Pleret, tapi masih di Kota Gede. Sekarang kalian masih lihatlah bekas-bekasnya. Dan itu strategi politiknya, politik ekspansif. Ya kamal zaman dulu ya kebesaran satu kerajaan antara lain parameternya itu bisa menaklukkan kemana-mana. Itu kan Jawa, Madura, Kalimantan, Sulawesi juga. Jadi daerah taklukannya, kecuali tadi yang terakhir ya Surabaya sama Banten. Oke, itu politik ekspansinya. Untuk memenuhi kebutuhan pasukan perang bahkan membentuk petani. Pasukan dulu dikenal wirotani. Wirotani itu misalnya satu desa itu biasanya dituntut ada 100 prajurit dari desa itu. Pemimpinnya lurahnya. Nah, pemimpinnya itu nanti disebut paratus. Kalau sak kecamatan dituntut 1000 orang, nanti pemimpinnya, camatnya disebut penewu. Penewu itu berarti dia membawai 1000 prajurit. Kalau paratus itu berarti membawai 100 prajurit. Itu kekuatan militernya zaman itu. Jadi petani-petani ya mungkin hari ini mungkin semacam wamil lah. Kekuatan wajib militer yang anytime bisa diturunkan. Ya syukur di Indonesia nggak ada wamil. Kemarin mau dihidupkan lagi. Saya tidak tahu jadi apa enggak. Kalau ikut wamil ya kalian ini harus wajib wamil. Biar bisa membela negara. Oke, itu dulu. Oke, sekarang kita lihat ya kefilosofan seorang Sultan Agung. Itu serat-serat antara lain yang sebenarnya masih ada beberapa yang lain yang beliau susun. Malam ini saya hanya bawa dari serat Sastro Gending. Serat yang lain, kalau ada waktu kapan-kapan, ada serat Kakia Saning Pangrajut, kitab pedoman untuk pembebasan. Ini isinya tentang jiwa sesudah mati. Jadi ini mungkin semacam filsafat kematian. Saya beberapa kali punya gagasan kapan ya saya ngomong kematian, tapi kok ya ngeri. Isinya masih anak-anak muda, nanti kamu ndak siap hidup, aku susah gara-gara ngaji filsafat. Sebenarnya menarik. Nantilah tak tunggu ya kalau pesertanya sudah sepuh-sepuh semua, yuk ngomong kita filsafat kematian. Oke. Ada serat Mardi Utomo, itu kitab perjalanan hidup mulia. Serat Lampaing Gesang. Serat Banyu Bening, kitab air jernih. Ada kitab Ngelmu Kasampurnan. Ada serat Sastro Jendro, atau di situ pakai kalimat Sastro Harjendro. Kalau di Jawa Sastro Jendro itu ya biasanya dianggap puncaknya keilmuan kebatinan Jawa.
biasanya disebut Sastro Jendro Hayuningrat. Nanti pada saatnya kita ngomong filsafat-filsafat yang dikembangkan lewat media wayang. Pada saatnya. Saya itu banyak janji ya. Ning yo keluarnya sak-sak dianggap aja ngaji ini masih lama panjang, jadi santai aja. Pada saatnya ketemu. Terus ada Serat Mardi Rahayu, kitab bimbingan budi luhur. Dari judul-judul kitabnya sudah terbayang seperti apa konstruksi berpikir seorang Sultan Agung, raja yang sekaligus pujangga. Oke, kalau saya meringkas, ini mirip hampir di semua tradisi kajian kebatinan Jawa. Poros kajiannya ada di 3 gagasan utama. Apapun jenis kajiannya. Yang pertama, manunggaling kawula Gusti. Yang kedua, sangkan paraning dumadi. Yang ketiga, memayu hayuning bawono. Manunggaling kawula Gusti ini jangan dipahami agak ruwet, agak jelimet. Ya memang ini sesuatu yang kalau dijelaskan secara eksak agak susah. Di kitab-kitab itu biasanya pakai bahasa simbolik, termasuk kalau dalam tradisi tasawuf falsafi Ibnu Arabi, Jalaluddin Rumi, Syekh Siti Jenar itu kan pakai kalimat-kalimat yang agak panjang. Tapi sebenarnya sederhana. Dipahami sederhananya apa sih manunggaling kawula Gusti itu? Manunggaling kawula Gusti itu ketika hamba bertemu Tuhan, egonya seorang hamba singkirkanlah sehingga yang ada hanya kehendak Tuhan. Itu saja. Jadi kehendakmu tepislah, sisakan kehendaknya Tuhan. Ketika kamu sudah tidak ada, ya manusia itu kan kuncinya dia eksis ada itu kan di keinginan-keinginan kehendak yang ingin dia wujudkan. Tapi singkirkan itu, ganti semua dengan yang diinginkan oleh Allah. Di saat itulah terjadi namanya manunggaling kawula Gusti. Ini tafsiran model agama, namanya mode kesalehan. Jadi dalam hidupmu itu kan kamu punya banyak keinginan. Usahakan keinginanmu adalah keinginannya Allah. Atau kalau tidak cocok apa yang kamu inginkan dengan yang diinginkan oleh Allah, singkirkan keinginanmu, biarkan yang berjalan keinginannya Allah. Itulah manunggaling kawula Gusti. Berarti kamu sudah menyatu. Itu kalau bahasa sufi, kalau kamu berjalan Allah yang jadi kakinya, kalau kamu bertindak Allah yang jadi tangannya, kalau kamu ngomong Allah yang jadi mulutmu. Itu namanya manunggaling kawula Gusti. Tidak harus dipahami senjelimet wahdatul wujud, hulul atau itihad, tapi sederhananya ini. Lenyapnya diri itu apa sih? Dirimu itu kan kuncinya di hasrat-hasrat, keinginan, cita-cita duniawimu. Apa tidak boleh Pak berkeinginan? Boleh. Tapi keinginanmu usahakan selaras dengan keinginannya Allah. Atau kalau tidak selaras, gantilah keinginanmu itu dengan keinginannya Allah. Itulah manunggal berarti. Kenapa disebut manunggal? Karena yang tersisa dan yang terutama hanya tinggal Allah saja. Jadi tidak terlalu jelimet. Oke. Jadi tinggal kamu raba saja. Loh Pak, saya tahu dari mana keinginannya Allah. Ya banyak jalannya. Bisa lewat yang formal. Formal itu dari nas, Al-Quran, Sunnah, tanya para ulama. Bisa lewat jalur usaha pribadi pembersihan diri. Kalau dalam bahasa tasawuf, tazkiyatun nafas. Kalau jiwamu jernih, kamu akan bisa menangkap kejernihan apa maunya Allah. Sebenarnya dalam dirimu itu ada fitrah-fitrah kebenaran, fitrah-fitrah kebaikan
yang selama ini tidak kelihatan karena tertutup oleh ambisi, keinginan, hawa nafsumu. Jernihkan itu dan kamu akan tahu mana yang baik, mana yang buruk. Sebenarnya kalau saya ngomong tahu itu kalian sudah tahu. Wong kalian sudah belajar sejak kecil. Hanya saja mungkin belum sadar. Ada jarak antara tahu dan sadar. Banyak orang pinter tapi masih nakal, masih rusak hidupnya. Itu berarti pengetahuannya tidak mengefek ke kehidupannya. Berarti belum sadar. Kalau kamu sadar, kamu akan tahu, oh ini selaras dengan keinginannya Allah atau tidak. Nah, itu jalur usaha pribadi. Tapi pasti ada jalurnya. Itulah jenis manunggal antara kawula dengan Gusti. Wong kita ini cuma kawula, berarti apapun yang terjadi harus ikut Gustinya. Itu mode kesalehan namanya. Ada mode kepemimpinan. Jadi itu kan makna agamanya. Makna untuk hidup di kerajaan dalam satu negara apa? Ya abdi yang mempersembahkan kepatuhan, kesetiaan kepada pemimpinnya, dan pemimpin yang mempersembahkan kesejahteraan dan kemaslahatan kepada rakyatnya. Itu berarti manunggal. Jadi rakyatnya mau dipimpin dan patuh, pemimpinnya mau menyejahterakan dan berusaha memakmurkan rakyatnya. Jadi dari bawah ke atas, dari atas ke bawah, klop. Ini manunggal antara kawula dan Gusti. Pemimpinnya ingin menyejahterakan tapi rakyatnya tidak mau patuh, tidak mungkin manunggal. Atau rakyatnya siap untuk patuh tapi pemimpinnya kok rusak dan ingin merusak, ini juga tidak akan manunggal. Manunggal itu dari atas berkehendak baik, dari bawah berkehendak baik. Itu manunggal. Sebaik apapun pemimpin, kalau rakyatnya rusak ya tidak akan jalan. Sebaik apapun rakyat, kalau pemimpinnya rusak juga tidak jalan. Dua-duanya harus baik. Ya kita pemilu itu milih pemimpin yang baik. Tapi selain itu kamu harus jadi rakyat yang baik. Karena tidak ada pemilihan rakyat. Ya, kalau ada pemilihan rakyat, rakyat yang tidak baik disingkirkan dari negara, itu mungkin lebih gampang. Itu kan tidak ada, berarti ya kamu semua harus berusaha jadi rakyat yang baik. Kan sering saya cerita ilustrasi ceritanya Nabi Isa itu kan. Nabi Isa yang dikomplain oleh sahabat-sahabatnya. Jadi satu ketika ada yang komplain pada Nabi Isa, zaman sampean ini kok rakyat ini kacau ya, rusak ya. Beda loh dulu zamannya Nabi Yahya. Nabi Yahya ini kalau versinya orang Kristen yang membaptis Nabi Isa, yang ngajari Nabi Isa. Katanya Nabi Isa, kenapa kok zaman Nabi Yahya dulu hidup tertib, nyaman, sedangkan zaman saya ini hidupnya kacau. Zaman Nabi Isa dulu rakyatnya kayak saya. Ya, sementara zaman sekarang rakyatnya kayak kalian. Makanya sekarang rusak. Oke, itu dawuhnya Nabi Isa. Jadi berapa? Ya, rakyat yang baik juga penting. Selain pemimpin yang baik. Diskusi kita selama ini hanya tentang pemimpin yang baik. Kita jarang berpikir rakyat yang baik. Dalam agama juga begitu. Kita kan selama ini sibuk nyari ulama yang qualified, ulama yang baik. Kita jarang membahas awam yang baik. Iya, kamu harus belajar ilmunya menjadi orang awam dalam agama, tapi awam yang baik. Kapan-kapan ya kita bedah kitabnya Ghazali. Ghazali itu pernah nulis kitab judulnya Iljamul Awam an Ilmil Kalam. Iljamul Awam itu mengendalikan orang awam an ilmil kalam, dari ilmu kalam. Ini orang awam ini tidak usah ikut-ikutan debat ilmu kalam, debat agama, ngerusak malahan. Makanya nama iya. Makanya namanya iljam. Iljam itu kendali. Kayak kuda itu harus dikendalikan dia. Nggak ngerti, nggak usah ikut debat dalam agama. Nanti malah ngerusak agama.
Nah, maka kalian juga kalau sadar saya ini dalam agama awam kok Pak, ya belajar jadi awam yang baik. Ada caranya. Oke, ya kapan-kapan ya. Karena kita iya, pokoknya janji terus. Kan kapan-kapan itu janji yang enak. Jadi besok-besok lah gitu. Minggu depan ya, tapi kan kok belum Pak? Minggu depan. Belum lagi. Kan janji saya minggu depan. Oke. Jadi itu gaya pertama dalam tradisi ajaran batin Jawa. Yang kedua biasanya tentang sangkan paraning dumadi. Sangkan itu asal-usul, paran itu tujuan. Jadi kita hidup ini dari mana dan mau kemana. Itu sangkan paraning dumadi. Kalau rumus ringkasnya dalam istilah Islam itu kita ini innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita berasal dari Allah dan nanti akan kembali lagi ke Allah, itu pasti. Maka usahakan jalan hidupmu adalah jalan yang pasti nanti kembali ketemu Allah lagi. Kalau tidak berarti kamu sedang salah jalan. Jadi pastikan itu rumusnya. Itulah sangkan paraning dumadi. Dunia ini kalau bahasa Jawa alam madya, ini sifatnya hanya sekedar mampir. Kalau jalan tol itu cuma rest area, hanya sebentar. Kamu kan jangan menganggap dirimu akan tinggal selamanya di situ. Kalau kamu di rest area kok tidak pulang-pulang, diusir sama yang punya rest area. Perjalananmu yang sejati tidak di situ. Jadi kita ini dari alam purwa, sekarang di alam madya, nanti menuju alam wusono. Hidup di masa depan. Itu namanya sangkan paraning dumadi. Sadari benar ini. Hidup hari ini itu kan kamu bisa seseneng itu kalau pas bahagia, segalo itu kalau pas susah. Kamu sepertinya lupa bahwa ini cuma sementara. Sama kayak waktu kita ngomong Sultan Akbar kemarin loh, seneng atau susah ini akan berlalu. Wong ini cuma sementara. Jadi itu sangkan paraning dumadi. Inilah yang nanti akan bisa mengontrol perilaku kita selama kita hidup di dunia. Kesadaran bahwa kita ini innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Gagal kuliah tidak masalah, pada saatnya juga semua orang akan kembali ke Allah. Jadi kuliah itu sebenarnya ya hanya mampir sementara. Nah, ya, lo kan cuma mampir. Gagal kuliah kan bukan berarti hidupmu gagal. Gagal tidak dapat pasangan juga kan tidak apa-apa. Walah hidup ini sementara aja. Besok saya minta bidadari yang banyak di sana misalnya. Kan enak kamu. Jadi kalau galau, tidak usah terlalu galau. Seneng juga tidak usah terlalu seneng. Nyalon kok tidak jadi, ya tidak apa-apa. Wong hidup ini sementara. Kalau jadi, ya tidak apa-apa juga. Antara yang gagal dan yang sukses, dua-duanya ujian. Yang satu diuji dengan kesuksesan, yang satu diuji dengan kegagalan. Baik kamu gagal atau sukses, responmu harus tetap ada di jalur ilaihi roji'un. Jangan merespon kegagalan dan merespon kesuksesan dengan cara menyimpang dari jalan menuju Allah. Nah, itu ajaran utama dari sangkan paraning dumadi. Yang ketiga, memayu hayuning bawono. Memayu hayuning bawono. Memayu itu mempercantik, hayuning bawono itu kecantikan dunia. Dunia ini sudah indah. Kadang-kadang kita malah merusaknya. Seharusnya tidak begitu. Seharusnya kita mempercantik keindahan dunia dengan apa? Dengan perilaku kita. Dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Dengan kita menahan ambisi nafsu kita untuk menjajah dan merusak dunia. Itu namanya memayu hayuning bawono. Mengelola hawa nafsu dan menjalankan kebaikan. Kalau hidup kita sudah begitu, berarti kita menyumbangkan kecantikan dalam dunia yang sudah cantik ini. Tanpa ada dirimu, dunia ini sudah cantik. Tambahilah kecantikannya dengan perilakumu lahir dan batin. Itulah memayu hayuning bawono. Dan ini
tugas setiap orang bukan cuma tugasnya raja. Setiap orang dalam ranahnya masing-masing. Jadi memayu hayuning bawana. Yang mahasiswa jadilah mahasiswa yang baik, yang guru jadilah guru yang baik, yang pedagang jadilah pedagang yang baik. Maka kalian termasuk unsur yang mempercantik dunia, bukan unsur yang merusak keindahan dunia dengan perilakumu. Nah, 3 ajaran utama inilah nanti yang jadi porosnya hampir semua rumus-rumus ajaran kebatinan Islam Jawa. Jadi, manunggaling kawula Gusti, sangkan paraning dumadi, dan memayu hayuning bawana.